Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temarang. Sekali ini saatnya sesi jalan malam. Dan kali ini tim di Balik Temarang akan menguak sejarahnya Bandung Lautan Api. Ini sebagai puncak dari Palagan Bandung yang sebelumnya kita pernah menguak juga, dari mulai Jalan Cikawau dan Jalan Garuda dan banyak lagi jalan-jalan di Bandung yang bersejarah. Dan sekarang pucuknya kita akan menguak sejarahnya seperti apa. Saya sekarang ditemani oleh Kang Ahmad. Mari kita panggil Kang Ahmad. Siapa? Ahmad, saat ini kita sudah ada di depan Taman Tegalega Bandung. Nah, kita sekarang ada mungkin bisa dibilang cerita puncaknya gitu ya. Dari Puncak. Palagan Bandung. Nah, dari Palagan Bandung. Kita akan ngebahas bagaimana terjadinya Bandung Lautan Api dari mulai rentetan sejak kemarin ya. Pertempuran terakhir. Dari mulai Waringin, Lengkong. Cikawau, Lengkong Besar, Dan terakhir kita Garuda. Jalan Garuda. Ini Dan puncaknya. Puncaknya pada tanggal 23 Maret 46. Oke. Nah, sebelum kita bahas sedikit-sedikit sambil kita jalan mengelilingi taman ini. Oke, buat sahabat TT jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di Jalan Malam di Balik Temarang. Kali ini kami akan mengangkat tema Bandung Lautan Api, di mana pada tanggal 23 dan 24 Maret di tahun 1946 terjadi peristiwa bersejarah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu bentuk perjuangan besar bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara pasca kemerdekaan. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal, bahkan di beberapa daerah masih didominasi oleh perebutan kekuasaan serta pertempuran dengan penjajah maupun sekutu. Kedatangan sekutu. Dilansir dari laman Kemendikbud, terjadinya Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu di bawah Brigade McDonald pada 12 Oktober 1945. Saat hubungan antara pemerintah RI setempat sudah memanas, sekutu justru datang dan meminta seluruh senjata api yang dimiliki penduduk, kecuali milik Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan polisi. Hal ini menimbulkan gesekan yang kemudian menyebabkan situasi di Bandung saat itu menjadi memanas. Bentrok sekutu dan TKR. Situasi pecah saat orang-orang Belanda yang baru saja bebas dari kamp tahanan mulai melakukan tindakan yang mengacaukan keamanan. Akibatnya bentrokan antara tentara sekutu dengan TKR tidak dapat dihindari. Pada malam tanggal 24 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan lainnya melancarkan serangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringer yang menjadi markas besar sekutu. 3 hari pasca penyerangan markas sekutu, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara termasuk pasukan bersenjata selama-lamanya pukul 12 tanggal 29 November 1945. Dengan adanya ultimatum tersebut, sekutu membagi kota Bandung Utara menjadi wilayah kekuasaan mereka, sedangkan Bandung Selatan kekuasaan pemerintah RI. Namun, para pejuang Indonesia tidak menyerah. Pasukan Indonesia justru menjawab ultimatum dengan mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Kemudian pada Desember 1945, terjadi beberapa pertempuran di berbagai tempat antara lain Cihaur Gelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Viade. Sekutu berusaha merebut balai besar kereta api, namun usaha tersebut gagal. Sekutu juga berusaha membebaskan interniran atau orang yang diasingkan Belanda di Ciater. Hingga memasuki awal tahun 1946, pertempuran semakin berkorban secara sporadis.
Akhir peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu menyampaikan ultimatum kedua kepada Perdana Menteri Syahrir agar selambat-lambatnya mulai pukul 12 malam pada 24 Maret 1946, pasukan Indonesia harus sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Dengan alasan menyelamatkan Tentara Republik Indonesia atau TRI dari kehancuran, Syahrir mendesak Nasution agar memenuhi ultimatum tersebut. Namun Syahrir berpendapat bahwa TRI belum mampu menandingi kekuatan pasukan Sekutu. Pada akhirnya Indonesia dan Sekutu tidak mencapai kesepakatan. Namun TRI mengambil jalan tengah, yakni akan meninggalkan Bandung dengan cara membumi hanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Sekilas tentang sejarah peristiwa Bandung Lautan Api. Sampai berjumpa kembali di Jalan Malam di Balik Temaram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat TT, kali ini kita sudah ada di depan Taman Tegalaga Bandung. Dan kita akan ngobrol dengan Kang Ahmad ini sedikit kembali ke belakang, Mad. Sebelum kita menuju ke sini, kita sudah ngebahas dari mulai pertempuran Waringin, Ya, pertempuran Lengkong Lengkong Besar, besar, dan pertempuran terakhir Garuda. kemarin kita seharusnya masih ada itu. masih ada Cigoledang. Cigoledang, Cicadas. Cicadas. Cuma kita nggak sempet ya. Ya, karena di beberapa tempat juga nggak ada tempat yang memadai. Nah, ada spotnya gitu. Kalau boleh saya tahu nih, Mad, sedikit untuk kembali ke belakang, apa yang telah Kang Ahmad ini dapat nih? Secara residual memori ya Om ya. Ya. Dan baca juga kan ya sedikit literaturnya. Pada malam pas tanggal 24 Maret 46 pukul 21, jadi jam 9 malam. Sebagian besar kota Bandung pusat kota mulai dibumi hanguskan atau dibakar, yang diawali dengan Bank Rakyat. Pertama kalinya Bank Rakyat itu dibakar. Nah, sebagian besar itu dibawa ke Bandung Selatan. 10 km lebih meninggalkan pusat kota Bandung. Karena kan yang dibakar itu daerah Braga, Cicadas, Tegalega, Buah Batu. Pokoknya pusat kotanya, sentralnya kota Bandung itu dibakar. Karena ada tidak ada kata sepakat dari ultimatum yang dilakukan oleh Sekutu pada Perdana Menteri Pak Syahrir. Ya, saat itu Sekutu mengultimatum kepada Perdana Menteri kita, yaitu Bapak Syahrir ya, untuk mengosongkan daerah Bandung Kota. Bandung Kota serta semua peralatan perang yang dimiliki sivil Warga harus diambil kecuali tentara dan polisi. ya. Nah, pada saat itu ada kayak kalau ini disepakati nggak akan benar gitu. Dan Jenderal A. Nasution pun kayak ini nggak akan benar nih. Akhirnya memerintahkan untuk membumi hanguskan kota Bandung dengan opsi jalan tengahnya gitu. Jadi setelah berunding akhirnya mengambil jalan tengah, yaitu membakar kota Bandung. Bertepat pada tanggal 20, terjadinya tanggal 24 jam 9 malam. Itu sebenarnya sebelum tanggal 24, dari awal tanggal 23 itu udah di ultimatum supaya dikosongkan sampai jam 24, jam 12 malam berarti ya. Itu harus dikosongkan kan dari tentara Sekutu itu. Nah, cuman kan kayak ibaratnya Nasution ini nggak akan bener nih kalau sampai dikosongkan, bakal dikuasain Om. Karena persenjataan kita sudah kurang, terus masyarakat sipil tidak boleh memegang senjata, dan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ibaratnya mah Kekalahan mungkin. Nah, makanya
daripada dikosongkan lalu dikuasain, Ahanu Sution menginstruksikan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Makanya seluruh masyarakat di pusat kota dialihkan ke daerah Bandung Selatan. Nah, disambungkan dengan residual memori yang saya baca juga, saya ngeliat tuh banyak banget dari arah sana tuh mulai Cicadas, Braga itu pada jalan kaki ribuan, saya sebut ribuan orang jalan kaki ke lewat Muhammad Toha yang sekarang mungkin jalan Muhammad Toha, terus jalan Palasari yang mau ke Dayakolot. Jadi ada yang ke Balaendah, Dayakolot, ke Sapan, bahkan ke Pangalengan diungsikannya. Itu terjadinya pas dari tentara Belanda ada yang disekap ya di Camp Ciatil dulu. Ya. Nah itu setelah dibebaskan. Nah dari tentara Sekutu mulai nih membuat rencana. Makanya kan terjadi rangkaian Palagan Bandung itu rangkaian peperangan yang terjadi sebelum Bandung Lautan Api. Dan kalau nggak salah saya sempat baca literaturnya dari mulai markas-markas yang dipakai oleh tentara Sekutu, mulai dari Sapoy Homan, Hotel Peanger, itu diserang habis-habisan kan? Pertempurannya di sana kan? Luar biasa. Di satu tempat, anggap aja misalkan di Cikawau, itu bisa 3 hari. Kemarin Garuda 3 hari juga. Di Cikawau 3 hari? 3 hari, 3 malam. Kan setelah itu, setelah banjir, langsung diserang. Tapi yang paling lama kalau ini kan yang di Garuda? Garuda yang 3 hari 3 malam. Kalau nggak salah. Iya, karena banyak sampai ribuan, ratusan orang yang meninggal yang melibatkan ribuan, yang terlibat di situ ribuan, mau dari pihak Sekutu maupun dari pihak kita. Sebenarnya ini loh, tentara Sekutu itu udah datang ke Indonesia itu dari mulai tanggal 12 Oktober kalau nggak salah, tahun 1945. Itu dia udah ngerencanain untuk mengakuisisi Kota Bandung. Karena kan peralihan ibaratnya Om ya, dari Belanda ke Jepang. Nah, Jepang kan sudah dibumi hanguskan. Maka Sekutu itu diawali dengan Nika Inggris. Dia ingin juga mengakuisisi atau mengambil Indonesia pada saat itu. Cuman dari pelajaran kemarin saya baca juga, saya telusuri perjalanannya, Indonesia tidak ingin hal itu terulang kembali, makanya melakukan perlawanan yang sangat sengit. Walaupun dengan persenjataan seadanya, alhamdulillah bangsa kita bisa memenangkan ya. Walaupun dengan banyak tumpah darah juga ya Om. Ya, itu resikonya. Sudah banyak pertumpahan darah, banyak yang meninggal, dan harus merelakan kota Bandung dibakar. Ya. Itu luar biasanya. Nah, ini juga buat pelajaran untuk warga Bandung yang mungkin belum tahu tentang sejarah Bandung Lautan Api seperti apa awal terjadinya, dan itulah kisahnya yang kita tadi sedikit obrolkan sama Kang Ahmad ini, dari mulai pertempuran di kota Bandung ini, dan ujung puncaknya nih disinilah di Bandung Lautan Api. Yang kenapa sebenarnya terjadinya kan bukan di Tegalega ya Mat ya? Tegalega itu termasuk yang dibakar ya, juga, maksudnya kenapa ada monumen Bandung Lautan Api di Tegalega gitu kan ya. Sebenarnya kan kejadian yang ininya di beberapa tempat daerah, termasuk yang gudang peluru di Balaendah. Ya. Itu kan yang dihancurkan sama pejuang kita tuh, Bapak Muhammad Toha itu kan. Nah, itu berbarengan dengan pembakaran daerah Bandung yang dari tadi Bang Rakyat itu ya, yang pertama kali dibakar. Itu berbarengan kan, di bumi hanguskan, sehingga benar-benar kota Bandung saat itu seperti lautan api. Iya. Makanya sampai saat ini orang Bandung mengenalnya Bandung Lautan Api, dan diperingati setiap tanggal 24 Maret
23 Maret. 24 Maret 24 Maret. untuk Bandung Lautan Api 24 Maret. Dan itulah mungkin sedikit cerita-cerita dari Palagan Bandung ya Mas ya. Ya, Om. Selebihnya mungkin bisa dilihat untuk warga Bandung atau di luar Bandung sendiri, boleh lihat literatur yang lain. Mungkin ada yang ketidakcocokan dari kita, mohon maaf karena di sini kita ingin memastikan saja untuk ngebantu warga Bandung atau orang luar Bandung sedikitnya sejarah-sejarah yang pernah kita lupakan, bahkan saya sendiri Sering lupa. kurang paham gitu ya. Nah mungkin seperti itu Kang Ahmad, ada tambahan lagi dari residual memori ke belakang sebelum terjadinya Bandung Lautan Api? Yang saya lihat tuh kobaran api di mana-mana. Jelas namanya juga Bandung Lautan Api. Kobaran di mana-mana. Banyak juga harta benda yang tertinggal. Ya. Jadi ibaratnya mah masyarakat Bandung itu udah ikhlas akan semuanya. Banyak. Jadi walaupun sedih Om. Dari tadi ini ada yang coba masuk rasanya. Banyak yang sedih Om. Tapi Bahagia gitu. semangat Senang. gitu. Semangat nih, euforianya tuh tinggi nih. Walaupun sedih gitu. Gimana ya? Ini pengen nangis nih. Jadi pada pada saat itu banyak ibu-ibu gendong anak, banyak anak kecil, banyak orang tua yang benar-benar harus merelakan harta bendanya, rumahnya ditinggalkan gitu. Sedih, tapi mereka tetap semangatnya tinggi. Gimana ya kemarin ini? Demi kota Bandung Demi tercinta, kota Bandung yang tercinta. Daripada harus hilang, ya. mending aku korbankan sementara waktu. Bahasanya tuh. Jadi benar-benar pengorbanan orang-orang dulu, masyarakat dulu mungkin ya. Banyak yang tidak tahu buat terutama anak-anak zaman sekarang nih Mas. Ya, Ini sangat bagus buat makanya edukasi. gini Om. Bagusnya tuh mereka percaya instruksi Jenderal Nasution itu bisa menciptakan Bandung yang baru. Kalau mereka nggak ada kepercayaan sedikit pun, udah mungkin kacau balau. Ya. Dan kegigihan ininya Mat, orang-orangnya yang dulu andai dulu orang-orang Bandung dulu menyerah saat disuruh tentara sekutu untuk yang waktu di ultimatum itu, kita nggak kebayang lah Ya. Mungkin Bandung itu seperti apa sekarang. Makanya ya sayang itu kalau misalkan kita terpecah belah gitu ya. Sedangkan kita mendapatkan semua itu dengan perjuangan dan kebersamaan. Nggak ada dulu mah bahasa ras Om. Nggak ada kamu agamanya apa ini apa, tapi yang ada itu Bersatu demi nusa dan bangsa. Kami rela apapun kami lakukan. Bahkan sebagian yang tadi bicara pakai kajian orang, Kasarnya gitu ya. kasarnya mah pakai kajian orang Asal demi kota Bandung ini bisa terselamatkan. Dan bahkan di setiap perjalanan kemarin saya lihat di tugu-tugu yang contoh seperti Tugu Garuda kemarin dan tugu yang ada di Cikawao ya, ada tulisan-tulisan yang membuat kita benar-benar terharu gitu. Yang bunyinya yang saya ingat yang waktu di Garuda itu demi bumi apa ya kalau nggak salah, demi bumi pertiwi. Intinya itu mempertahankan demi bangsa Ya. dan negaraku. Kalau Jiwa raga kami, kalau nggak jiwa raga kami, kurelakan ya, demi negara. kurang lebih seperti itulah. Saya lupa lagi kemarin. Kalau di Cikawao demi bangsa, negara, demi nusa bangsa dan agama. Itu luar biasa itu orang-orang zaman dulu itu. Terima kasih kepada ya Para pejuang Walaupun kita ya.
kita nggak tahu ya Om, karena bukan di masa kita. Ya. Tapi tetap kita harus terima kasih kepada Laswi. Dan minimal kita menghargai lah Ya, sampai sekarang ya, yang seperti kemarin. ya Laswi, kaum Hizbullah ya. TKR udah jelas. Dan pada pemuda-pemuda yang bahkan pada masyarakat yang mau merelakan Nyawanya hilang ya. Padahal mereka bukan pasukan atau apa, tapi mereka ikhlas menjalani. Itulah ya yang membuat Tentara Sekutu sangat salut sekali buat kepada orang Indonesia, khususnya orang Bandung mungkin ya. Dan kayak langsung keinget omongannya Bapak Insinyur Soekarno. Kalau dulu kan kita dijajah nih, kita musuh kita kelihatan penjajah kan. Tapi lebih berat lagi itu bukan penjajah, tapi bangsa sendiri. Jauh keinget aja selintas. Oke, sehingga sekarang Mat, kita negara kita mungkin itu saya juga kurang tahu ada lagu untuk memperingati Bandung Lautan Api ini, dan itu masih ingatkah? Masih. Halo halo Bandung. Nah, itu sebagai ikon kota Bandung ya. Kota Bandung. Siapapun yang datang ke kota Bandung, kita selalu jamunya seperti itu, Mat. Ya. Yang liriknya halo halo Bandung, ibu kota periangan. Itulah sepenggal lagunya. Saya sampai merinding loh, Mat. Nyanyiin lagu itu, Mat. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, meribu merebut kembali. Itulah ya sebuah lagu yang didedikasikan buat para pejuang kita dulu. Saya sampai merinding nyanyiin lagu itu. Mungkin ini rasanya juga sampai saat ini ya, Mat ya. Gairahnya sangat tinggi pada masa itu. Kalau kita dalami lebih dalam lagi, apalagi benar-benar masyarakat tahu gitu ya, detail-detail kejadian masa lalu, mungkin di Bandung nggak akan ada kericuhan, Ya. Nggak akan ada blok-blokan, nggak akan ada perpecahan tentang agama, tentang politik. Karena dulu kita hidupnya bukan masalah beda ras atau agama, Mat. Kita untuk bangsa dan bangsa, Mat. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Semoga dengan kita berupaya untuk mengingatkan lagi dengan cara kita ya, di balik kemarin, semoga ada pembelajaran yang bisa diambil lah untuk ya setidaknya, walaupun kalau kata Insinyur Soekarno lagi, kalau kita sering ngomong naon sih negara nu sebarkan ka urang, kalau kata Soekarno kan jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kamu berikan pada negara. Ya. Oke, Mat, terima kasih sudah membantu saya untuk sedikit menguak sejarahnya, dan kita akan melakukan mediumisasi untuk menyinkronkan mungkin ya, antara kejadian dulu, apa yang kita obrolkan, nanti kita akan tanyakan kepada korin-korin yang pada waktu itu. Nanti kita panggil salah satu tim. Siap. Ya. Oke. Oke, kita panggil aja Mang Apud buat mediator dan mediumisasi ya, Mat ya. Mang Apud boleh masuk. Siap. Alhamdulillah. Sip. Sebelah sini mungkin agak tengahan. Nah, ini batas. Nah, Mapud sehat? Alhamdulillah, Mang. Nah, tadi kita sama Ahmad udah ngobrol-ngobrol dan bercerita sedikit tentang Bandung Lautan Api, Mang Apud. Ya. Dari mulai kita kemarin udah dari mulai pertempuran Waringin, Jalan Lengkong, dan terakhir kita Jalan Garuda. Nah, kita akan
Ini punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Ini sama siapa? Gak usah tahu namaku. Dari bangsa mana nih? Pakistan. Hmm? Kami dari Pakistan. Dari yang Pakistan. India keturunan Pakistan itu. Durka. Salam sejahtera buat kalian umat. Ya, oke. Terima kasih udah mau hadir di sini. Ada yang bisa dijelaskan dulu tentang Bandung Lautan Api atau pertempuran Ya, yang sebelumnya? saya sangat menyesal untuk melawan bangsa Indonesia. Dipikir-pikir, kenapa saya melawan bangsa dan muslim ini sendiri? Karena satu darah ya. Maka dari itu kita membelot. Oh, Awalnya dia itu ikut ke tentara sekutu Durka itu untuk ikut menyerang menikah. Indonesia. Ternyata pada akhirnya mereka tuh menyesal karena banyak muslim di sini. Ah, Akhirnya waktu di Garuda ya. mereka Hati bergabung. kami terpanggil dengan takbiran-takbiran yang ada di kalangan bangsa pejuang Indonesia. Kaum Hizbullah itu yang sering mengucapkan Allahu Akbar pas perang. Pas perang di Garuda karena waktu itu nggak berhenti-berhentinya takbir. Mulai dari kau Sampai juga. ke sini, sampai ke Bandung Lautan Api, kami tetap ada buat kalian. Hmm. Dan tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah memberi logistik. Ya. Wah, banyak tentara kami yang kelaparan. Dan akhirnya Anda membantu orang Bandung untuk melawan tentara sekutu. Bukan bangsa Bandung saja. Ya, bangsa Indonesia ya. Dan terlebih muslimnya itu Apa yang Anda tahu saat itu? Yang saya tahu tentang keperangan yang ada di kota Bandung. Kota Bandung ini sangat dahsyat dibandingkan dengan kota-kota lain. Yang lainnya. Di mana pejuang-pejuang Indonesia yang ada di Bandung sangatlah pada hebat-hebat dan sakti. Dan saya telah melihat dengan mata saya sendiri banyak tank baja yang diledakkan oleh bambu runcing di kala itu. Dan mereka limpahkan darahnya untuk negara. Di sana Anda salut melihat kita berjuang demi bangsa dan negara. Di pedangku ini masih ada darah-darah bangsa-bangsa pejuang kalian. Yang sempat Anda bunuh. karena rayuan dari Mika itu menjanjikan Tapi aku basuh pedangku ini dengan darah-darah sekutu yang melawan bangsa Indonesia. impas. Bahkan lebih banyak. Apa yang membuat Anda terkesan sehingga Anda tuh membelot dan Ya itu kenapa saya harus melawan bangsa saya sendiri, bangsa seagama. Dan saya terpesona dikala pejuang-pejuang bangsa Indonesia yang ada di Bandung, setiap mereka melawan berkobar takbir di mana-mana. Bukan hanya melepaskan pedang dan bambu-bambu runcing, tapi setiap tingkah dan langkahnya selalu takbir. Apakah kami harus melawan yang seagama dengan kami? Ya. Kayak ada panggilan hati gitu. Maka seruan dari semua bangsa-bangsa Gurkha yang ada di Bandung khusus dan yang lain kita serukan untuk berbelot. Di Surabaya semuanya berbelot, di Ambarawa semua berbelot. jadi banyak yang mendukung warga Indonesia. Ya,
Jadi dari Luka yang asalnya ke Sekutu jadi ke Indonesia membantunya. Berjuang bareng dengan Karena rakyat Indonesia. seagama. Makanya Awal tahun sampai sekarang 54, awal tahun 54 kami berada di sini. dan tetap sampai sekarang masih bersaudara dengan Pakistan, dengan Dan India. masih ada semua tentara-tentara Gurkha yang tidak muslim tidak ikut dengan kami. Oh berarti ada sekatan ya? Oh, jadi nggak semua juga ya? Yang non muslim mungkin ke Sekutu, yang muslim ke Indonesia. Dan Anda sendiri maaf nih, dulu meninggalnya kenapa? Kami ini meninggal hukum mati oleh bangsa-bangsa Sekutu. Oh Anda kena. Karena di saku kami ada bendera merah putih. Nah, Oh, ketahuan. jadi dia mungkin di depan Sekutu dia memihak ke tentara Sekutu gitu. Saya pribadi kena di kala waktu pembebasan orang-orang Eropa. Di situ ada satu sekutu yang menyadari bahwa kami berpihak kepada Indonesia. Awalnya belum tahu. Luar biasa. Jadi mungkin dia sebagai mata-mata dulu mungkin dulu ke tentara Sekutu. Ya, untuk melancarkan warga Indonesia. Salamkan hormat kami kepada semua pejuang-pejuang Hizbullah. Siap. Oke. Kami harus pulang. Oke. Terima kasih sebelumnya udah mau datang ke sini. Salam juga buat bangsa Anda dan sehat selalu. Jagalah ini, jaga tempat ini dengan jiwa raga kalian. Oke, insya Allah. Sebagaimana jiwa raga pejuang-pejuang kalian dahulu. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, apa yang bisa dijelasin dari tadi yang udah masuk? Sama Firman aja. Ya sih tadi sebelumnya emang saya pribadi belum merasakan apa-apa. Tanya aja sama guru spiritual kita ya. Saya awal pribadi tidak merasakan apa-apa. Pas saya tadi melihat lukisan yang dilukis oleh tim visualisasi, kok di situ saya malah sebel. Terus saya lihat juga dari guru spiritual kita ya, dia menunjuknya kok ke situ gitu. Menunjuknya ke situ. Bahkan tadi dipilih dulu apakah mau pejuang dari kita atau dari pejuang dari bangsa lain. Yang pertama saya sorot mata saya tuh kepada yang tadi divisualisasikan itu tentara Gurkha itu. Tadi kata guru spiritual kita udah ada di belakang, bahkan udah nempel katanya. Dari tadi saya kan masih bugar pas langsung ngelihat gambar yang divisualisasikan oleh tim visualisasi, langsung di situ terasa mual, kayak ada yang pengen diutarakan gitu atau apa gitu. Jadi seluk-beluknya kenapa meninggalnya, terus seluk-beluknya penitipan pejuangnya kayak gitu. Nah kayak gitu. Garis aja ya ringkasnya. Jadi Gurkha itu awalnya kan datang ke Indonesia dengan nikah untuk menguasai Indonesia. Namun Untuk ternyata, membantu bangsa-bangsa sekutu ya. Sekutu dulu. Nah ternyata mereka menyadari, hatinya terketuk lah ibaratnya ketika berperang. Kok Indonesia setiap perang pasti berkumandang takbir di mana-mana, termasuk banyak sholawat juga bergema di mana-mana. Mereka kayak terketuk hatinya, kok saya harus membunuh saudara saya sendiri Yang seagama. sesama muslimnya itu. Terus ada satu momen di mana mereka itu kelaparan karena logistiknya habis. Dan hebatnya Indonesia, mereka kan musuh nih, tapi Indonesia memberikan logistiknya, makanan untuk mereka. Di situ lebih terketuk lagi. Makanya
Berarti mulai sekarang kita harus membelot untuk membantu Indonesia. Makanya mulai dari Bandung, Surabaya, Ambarawa, dan 50 kota di Indonesia, mereka bantu Indonesia pada saat itu. Berarti luar biasa ya. Bahkan tadi ada omongan yang selintas ya kayak gini. Bahagialah kalian di Indonesia kan katanya. Nggak kayak di negara saya sekarang katanya gitu. Yang sekarang mungkin ya. Tadi juga sempat pesan seperti itu, dan jaga baik-baik ya. Oke, itu tadi dari salah satu bangsa luar ya. Kita akan mediumisasi dari bangsa kita untuk memperjelas lagi. Siap, Mang Apud? Siap. Siap, Mang Wadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. bisa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Usman Hadi. Usman Hadi. Ya, bahasa apa? Bapak Usman Hadi. Ya, Bapak Usman Hadi orang mana nih? Kenapa? Ini Pak Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampuranya kapihelaan sih. Karena ini mana aja? Dia serang saha, Ah, serang saya. bah terang. Tos weh nyebut akang. Ya, Akang. Akang mah tuh ya. terangku mangga-mangga. Akang. Isin Ya. kami ngajebatkeun nami teh ku di payun. Isin ku jenderal, isin ku sadayana. Aya di dari. Kalau sana naonnya teh? Akang. Dia orang aya di dia teh hoyong terang ya. Kawitna ya Bandung Lautan Api, sejarahna kapungkur sapertos kumaha, biasa sapertos kieu. Akang manawi kuningal. Eta tadi mencangan tak nu nembe lebet teh. Anjeunna nu diajak ku kami di pasian rompi, di pasian topi ku sing kuring teh. Berarti Akang selaku pemimpin waktu itu. Sanes bawahan pemimpin. Ya, tapi nu ngatur Anu sasarangan oge sareng Jenderal Nasution. alhamdulillah itu Anu sasarangan oge kapungkur ngalawan Hidayah Kolot. Aya tapakna di ditu tugu perjuangannya. Ya. Meski orang amangan ke ditunya. Kaleresan mun aya daya kemplan sadayana di dari. Alhamdulillah sarumpinya. Nah, yang biasa tuh sakedik supaya kita gitu mas ayeuna nya ngertos perjuangan kapungkur rasana. Ayana Bandung Lautan Api kun teh tegana
warga pribumi ninggalkeun rumah-rumah arajeuna. Bahkan seueur harta banda nu ditinggalkeun di awal bulan eta atau tanggal 30 nu kita tamat di tanggal 20 ka 30 teh tos sing halali wareta teh ciga hujan kertas di luhur nyuhunkeun dikosongkeun senaya teh kota Bandung khususna nya ari abi beratna sanes ka pimpinan sanes beratna ka warga negara ka masyarakat seueur di dinya nu ngadat ulah ditinggalkeun sagala pakarang harta jeung benda tapi kumaha deui padahal mah di camp di Pali Wetan di camp Pali Kidul sareng Kaler teh tos aya persediaan ditabuh 11 sim kuring tos ngamegang nyimpen seueur warga nu dievakuasi ku sim kuring begitu beres evakuasi sim kuring aya nu ngahadang di dataran puseur daya anu aya di daya kolot sempat perang heula eta teh sarasna sadacan di Jenderal Nasution ngaledakeun eta kampung atau gudang eta Perlawanan ti di bangsa Inggris anu ngajagaan eta gudang. Oh, cuman ku jelik-jelikna eta Jenderal Nasution urang keur husung urang keur gagah-gagahna ngalawan eta bangsa sekutu anjeunna jol ngicli eta maka pengker gudang teh tah misiu anu aya di gudang eta uriling ka dieu tah jol lebet weh kalebet gudang eta tah bertepatan salerasna ciga nu tos kersaning Allah eta gudang museum meledak Bandung lautan api langsung berkobar berbarengan gitu. eta ciga nu kersaning Allah padahal taya koli oh, janten sebenarnya nggak ada komunikasi nih antara dari kolot mau dibeledakin sama di Bandung. Ya, jadi berbarengan kan? Ternyata tanpa sengaja berbarengan. Sudah kehendaknya. tinggal di ditu teh dia Bandung teh ciga lautan api ditinggal di luhur Ya, datos kumaha deui nya daripada imah-imah urang dijieunkeun markas jeung maranehna Jadi kota doanya Bandung Kang, ya? teh ieu teh kota anu strategis jeung markas maranehna mantakna negara sekutu jeung barudak-barudak ti bangsa-bangsa mica hoyong ngarampas kota Bandung teh kanggo markas aranjeunna meh tiasa ka Batavia meh tiasa ka Jawa-Jawa sentral soal. keur mah dikelilingan ku gunung Strategis we nya Kang nya. kapungkur majang Bandung teh kuat ka siga anu erek nyerang ti beh ditu ka ciri ti handap anu erek nyerang ti beh ditu ka ciri ti handap atuh urang nu ti luhur rek nyerang ti handap leuwih ka ciri pisan mantakna sate acan naon di Bandung lautan api seueur bisa ngadane perang Tentara sekutu nu hoyongeun ya. aya di dinya nu sim kuring anu pisan dikaresep para pejuang-pejuang Indonesia khususna seueurna di bawah umur subhanallah umur belasan tahun tos nyara ka bedieu umur belasan tahun geus maraotan jelema teu pati-pati diareusi pakarang-pakarang ku kiai-kiai ku ajengan-ajengan apa aja Cuma Kang. ka rante-rante eusi Seaya-ayanya. Biasa dianggap. rante Hmm. anu jang mancian eta Iya. manu ditahan eta kuat kali doaan aya nu ngaraga joget teu neulaksana Hmm. hayang teh kakeum keur banjir kamari da Pasti jika lengkong besar. Hmm. nganten nepi ka dinya Hmm.
nangis kumaha tawanan eta teh pupuh di Eropa unggul geuning. Ya selebihna masih kuring haturkeun nuhun. Terus ngajaga ieu kota Bandung teh dikawinna oge si kuring teh. Ngalibetkeun jiwa jeung raga ieu, komo jeung darah rela kanggo bangsa negara. Mantak tadi ngadangu asa sate teh saha tadi teh nu ngadangukeun ngalagukeun kitu teh. Kang terang laguna kita Kang. Ya kan sudah kejadian dibikin lagi. Sakadego tapi nya merinding. Lulus Sang ngemutan di kapong ternyata nya. Ya laras. Mun atuh Kang. Aya naon nu diteraskeun deui. Kumaha Kang? Aya nu bade diteruskeun. Cekap mungkin Kang sakitu we Kang kanggo pembahasan atur nuhun sateasana Kang. Biasa dongkapkan. Hayang apa saha anu ngamaokeun si Brigadir McDonald. Oh nya Kang, saha ta Kang? Tepira anak asuh Nana Sution. Pimpinan sekutu kan? Pimpinan sekutu Si McDonald eta tanu otakna teh Kang. tepira dipayahan ku anak asuhna. Babarangan ulin eta teh biasa nama. Jeung anak buahna si CS kan berarti nya kan. Kacung. Jadi kayak kapungkeun mah jenderal jeung jenderal teh ngaharariji. Bahkan bawahan oge ngaharariji Jenderal Muhammad Toha. Jeung Jenderal Nasution teh ngahiji, lain Jenderal Nahungkul nu ngahiji. Anak pimpinan Di BRI jeung di TKR teh ngaharariji. Hizbullah jeung pala polisi teh ngaharariji. Mantak lamun aya hawar hibar kabar seeutik tibeh ditu langsung ngarebet. Teu kudu make hatom eta teh. Cepat informasi. Karena kesatuannya. Mantak aya nih. Indonesia teh dihijikeun ku bangsa jeung negara anu digigihkeun ku para pejuang. Sok asa hayang deui hirup. Hayang merjuangkeun deui Indonesia. Kalau ngomong zaman ayeuna nya Kang nya. Padahal mah masih kene bergep semangat. Moal aya nu eleh semangat didinya. Cek akang oge ulah waka kolot budak belasan tahun oge semangat. Hayang ngalawan nu ngajajah teh semangat. Dan nu ngajajah teh lain hiji dua ka Indonesia. Di zaman akang keleutik oge geus dijajah. Pokokna mah ku Uni Soviet, ku Asia Tenggara, bahkan ku Sri Baduga Maharaja oge pernah. Tapi da eta mah beh ditu akang leutik. Bendera buleut pernah ka dieu. Di Jepang ya Kang nya. Nuhun atuh Kang ngatur nuhun pisan. Infona Atas mangga cekap Kang. ampunan ya karagokeun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sahabat Tete, itu sebagian dari obrolan kita dengan korimnya dulu ya. Mudah-mudahan itu membuat edukasi buat warga-warga yang sekarang khususnya orang Bandung ya, karena pejuang-pejuang yang benar-benar kompak gitu, bersatu Berat Yuna tanpa melihat senjatana sisi suku, ras dan agama gitu. Itu benar-benar ya dia kompak ya, luar biasa gitu. Dari mulai anak kecil sampai yang
dewasa gitu, tanpa melihat ras. Andai hal itu terjadi lagi di masa ini, oh keren banget. Mungkin itu karena apa ya, kalau bisa dibilang karena perjuangan pengen memerdekakan. Jadi suku sama ras sama agama nggak dilihat kan, mungkin Iya. karena pengen saking gigih-gigihnya untuk memperjuangkan Indonesia mungkin. Jadi Makanya- nggak dilihat. Makanya ada sekarang berbeda-beda tapi satu tujuan ya. Nah, Itu mungkin tujuannya ke sana, Man. Ya, mungkin juga Om dipersatukan karena air mata, maksudnya dipersatukan dengan rasa sakit di masa lalu. Jadi mereka bersatu untuk memperjuangkan kebahagiaan kembali, yaitu kemerdekaan. Iya. Jadi ada tujuan, ada pemersatunya, misalkan pemersatunya rasa sakit hati, Iya. rasa sakit, air mata, darah segala macam, ingin mencari kebahagiaan, makanya berjuang untuk kemerdekaan. Nah sekarang juga kita butuh nih apa pemersatunya nih, masa sakit deh kan gak sekalewat kemerdekaan lagi, Iya, betul. penjajahan lagi, ini merdeka, namun ini bisa mempersatukan kita. tapi yang saya lihat semua pejuang tuh emang pada gigih ya, tapi kelihatannya kok kayak yang pada apa ya, kalau kasarnya kayak yang pada loyo gitu, padahal Gara-gara mungkin ya garaga ya, mungkin ya kayak mungkin dilihatnya kayak lembek, tapi pas begitu panggilan untuk kemerdekaan mungkin kayak langsung kayak mengompak gitu, brut, gitu girohnya pada tinggi. kayak gitu. Yang saya lihat yang tadi aja ini Kang, waktu saya mediasi yang kedua, saya sempat melihat tuh di atas kepala saya tuh ada kapal terbang ya, yang apa ya, yang menyelebarkan satu surat sampai Oh ya, semua berhamburan. kota Bandung, sampai kota Bandung, semua Mengisyaratkan berhamburan. untuk meninggalkan kota Bandung. Ya itu mungkin untuk mengisyaratkan, jadi Memberi apa ya, pesan mungkin ya. gitu. Apa sih namanya tuh yang itu tuh? Ya itulah surat Jadi- kabar dari Jadi surat kabar itu dilemparkan berhamburan Melalui kapal. melalui kapal agar masyarakat mengikhlaskan, karena kan tadi juga yang tadi masuk ke Mangapur juga bilang mikiran gini sebenarnya kanu barang nu edi mah kanu harta benda teh dipikiran sebenarnya sama masyarakat. Padahal di tempat itu juga, di tempat base camp camp pengungsian juga udah banyak ya, banyak logistik atau apa gitu, tapi kan harta benda dan rumah Nah itu sebenarnya masih kena ngerasa tanpa selamanya sama sekutu, mending ditinggalkan sementara tapi untuk kita tempati selamanya gitu. Oke, kita tutup aja mungkin seri Pelagan Bandung ya. Ini puncak yang benar-benar puncak yang menjadi. Ya, sebelum kita tutup, karena kita ada tim untuk bagian visualisasi apa yang didapat oleh tim kita. Kita langsung masuk aja ya. Oke, buat tim visualisasi Kang Rohman, silahkan ke sini ke hadapan kamera. Kita lihat apa yang telah divisualisasikan. Silahkan, Mang Rohman. Assalamualaikum abang-abang. Salam. Abang-abangan. Di mana ya? Sini, Mang. Iya, weh. Sini. Nah. Kang Rohman sehat. Alhamdulillah. Ada mendapatkan apa nih yang divisualisasikan oleh Kang Rohman nih? Mungkin kalian seperti biasa bisa menerangkan siapa-siapanya, silahkan. Mantap. Ini nih Kang Omen, yang tadi divisualisasikan. Ini ya sahabat Tete yang bisa ditangkap oleh Kang Rohman ini seperti ini gambarnya. Dijelaskan dong. Nanti Aja. ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Jadi 3 medium tadi ya. Kalau mediumisasinya 2, Ya, tapi yang nanti kita jelasin siapa-siapa yang ada di gambar ini. Nah, ini ya. Boleh dipegangin dong. Nah, Yang pertama ini gambar yang pertama masuk ke Mangapun, dari Pakistan. yang dari Pakistan. Oh iya, yang tentara Gurkha yang Hmm. membelot ya. Yang membelot, dia terharu melihat, kagum melihat bangsa kita
Dan tadinya dia ikut sekutu karena melihat bangsa kita mungkin pertama seiman, dan kedua perilakunya buat bangsa sekutu luar biasa gitu. Mereka musuh tapi mereka kasih makanan. Nah itu yang membuat mereka salut. Dan ini gambar Kang Usman itu ya, yang kedua kali yang sempat masuk, cuma keluar lagi. Ini Kang Usman Karena bukan itu tujuan kita. Dia dirantai kan, Ya, makanya begitu masuk dia ngerasa, oh sekarang tangan saya udah bebas. Yang ini yang pakai pistol kayak tentara dari Pakistan, pengawalnya ini pengawalnya dari ini. yang pertama tadi, pengawalnya dia. Jadi beliau itu tidak sendirian. Pemimpinnya kan, Om? Ya, tidak sendirian. Ini pengawalnya. Oke, yang kedua. Yang kedua, wah ya mah Nah. Sunda pisan ya mah. Ini dari bangsa kita yang terakhir kita yang masuk ke Kang Firman tadi. Tidak ini ya, nggak mau disebut nama tadi. Tidak. Tapi beliau salah satu orang kepercayaannya Akhen Nasution. Ya, yang paling dekat mungkin. Tapi beliau bukan dari intelijen ya, bukan ya. Jadi, dan dia pun salah satu yang memimpin, mengarahkan maju-maju untuk masyarakat. Komando mungkin Komando buat masyarakat. perpindahan dari pusat kota ke selatan. Selain surat kabar itu ya. Selain surat kabar itu memberikan informasi. Tapi bagus ya dadanya juga sampai kotak kayak gitu ya. Wah, tangannya kekar banget nih. Tua tapi masih Tua gagah. ya, tapi masih Nah. gagah ya. Mungkin Nggak mau menanya gitu, gimana ini yang tadi divisualisasi yang dirasakannya gitu. oke, boleh. Mang Roman, yang tadi dirasakan sewaktu visualisasi gimana nih? Biar tahu nih semua sahabat DT. Saya merasakan semangatnya mereka ya. Ya. Di balik kesedihan mereka, tapi Oh, ada ada semangat, ada semangatnya sedih. lebih tinggi ya, betul. Sedihnya ya udah jelas lah. Ya. Ya ikut nangis tadi. Enggak sih, kita lagi fokus menggambarkan suasananya. Terus apa lagi, Mang? Udah itu aja mungkin. Jadi cuman merasakan kegigihan dan Ya, kesedihannya semangatnya. pejuang-pejuang bangsa kita gitu ya. Makanya sedih dengan yang sekarang. Ya. Kadang kan melupakan anak-anak sekarang. Siap. Gimana kegigihan masa lalu kita, keturunan kita, warisan kita. Kalau bisa tolonglah untuk diingat dan dihargai. Dan kemerdekaan ini warisan perjuangan kita ya, Oh, bukan jelas. warisan dari sekutu lah, dari Jepang lah, dari apalah. Jelas ini warisan perjuangan kita. Real ya. Kan banyak yang mengaku nih, ini hadiah dari ini, dari ini. Yang jelas ini warisan atas perjuangan Bangsa kita. bangsa Indonesia. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Mang Apud, Mang Rohman dan Ahmad udah bantu kita untuk membereskan sesi Palagan Bandung ya. Ya. Semoga Walaupun nanti ada next berikutnya. ya cerita-cerita yang Lain. menurut kita patut buat di-up gitu ya, sejarah yang belum tahu khususnya warga Bandung gitu. Dan sebelum kita tutup, tadi ada salah satu personil kita yang ingin menyanyikan Request ya. ingin menyanyikan lagu kebangsaan ini warga Bandung ya. Tadi juga ada dari yang akan terakhir itu. Sekarang tuh denger lagu itu tuh harus kena hati kan bahasa Indonesia itu. Ngeredet. Ya, Jadi bikin Terharu. walaupun dia sendiri belum tahu. Karena kan waktu itu belum Iya. ada lagunya. Iya. Jadi kita akan nyanyiin lagu Halau Halau Bandung untuk sebagai apa namanya, penghargaan buat pejuang-pejuang kita dulu ya, Pengingat. sebagai pengingat. Apalagi apalagi di belakang kita nih monumen Bandung Lautan Api ya. Cocok. Ya, kita akan nyanyikan lagu Halau Halau Bandung bersama-sama. Semoga warga Bandung yang ada di rumah juga ikut menyanyikan lagu ini. Yang jelas jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan ke ibu kota Priangan ini ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Halo Bandung.
ibu kota Priangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Merdeka. Oke, terima kasih buat warga Bandung, buat khususnya mungkin ya, dan buat orang Indonesia ya. Sampai di sini dulu ulasan sejarah-sejarah kita dari mulai Palagan Bandung. Terima kasih sekali buat tim yang ada di belakang. Kita tutup sampai di sini dan dan tidak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.